Halo Libra, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Libra? Semoga kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat ya. Amin. Libra, kali ini mari akan coba bikin reading untuk cari tahu tentang sosok seseorang yang akan datang dalam kehidupan asmaranya kamu di rentang sepanjang tahun 2022 ini. Entah di bulan mana dia datang, yang jelasnya tidak pokoknya yang jelasnya di 2022 inilah gitu ya. Nah, ini orang bener-beneran orang baru. Dia tidak datang dari masa lalunya kamu, tidak mantannya kamu, tidak teman masa kecilnya kamu, tidak. Jadi kamu belum pernah lihat wajahnya, kamu belum pernah mendengarkan namanya. Namun takdir mempertemukan kalian dan kemudian kalian merajut hubungan asmara di sini. Ya. Bahkan orang ini juga tidak tercantum namanya di friend list-nya kamu, tidak dia jadi follower IG-nya kamu, tidak dia masuk dalam pertemanan Facebook-nya kamu atau sosial media apapun gitu ya, tidak gitu. Jadi benar-benar fresh, benar-benar baru keluar dari oven gitu ya. Oke, kita dua kartu untuk menunjukkan di mana kalian ketemunya ya. Oke. Oh iya. Jadi ini ketika kalian sedang berada aktivitas di luar ruangan. Ini ketemunya pas lagi happy-happy nih, pas lagi seneng-seneng. Mungkin kamu lagi liburan, nah ketemu sama dia, atau sebaliknya ya, dia lagi liburan terus ketemu sama kamu. Itu bisa jadi di sebuah taman ya, ini ada taman buah tapi bisa juga taman bunga gitu ya. Bisa juga ini ketika kalian melakukan aktivitas hiking, naik gunung kayak gitu ya, bisa itu ya. Kemudian bisa juga ini ketika misalnya kamu ngunjungin sebuah galeri gitu ya. Mungkin kamu lagi ngunjungin pasar malam lah, atau tempat-tempat pertunjukan gitu ya. Bisa juga di tempat konser musik atau pagelaran seni apa, bisa juga. Jadi ini pas lagi keadaan santai-santai, lagi keadaan enak-enak kayak gitu ya. Bukan dari sosial media kalian ini ketemunya, namun ketemu langsung gitu, hadap-hadapan, mata ketemu mata gitu ya. Nah di sana. Jadi ini pertemuannya tidak ruwet-ruwet, tidak ribet-ribet gitu, dan bahkan lagi posisi saling berbahagia satu sama lain gitu ya. Itu dia momen-momennya. Siang hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 ya, sampai jam 5 sore. Nah, kira-kira gitu rentang waktunya. Yang jelasnya matahari masih bersinar. Nah, kayak kita ya. Baik. Langsung ada ngomongan ini, langsung ada obrolan gitu ya, saling ngajak kenalan, atau dia mungkin yang ngajak kenalan kamu duluan gitu ya. Jadi ini kedekatannya boleh jadi akan cepet, kita akan cepet nanti ya. Tuh tempat pertemuannya. Kemudian kita lihat ini orang profesinya apa ya, dia sedang ngelakoni pekerjaan apa dalam hidupnya dia. Oke. Dua kartu nunjukin pekerjaannya dia. Oke, jadi dia ini kalau mari rasa seseorang yang melanjutkan bisnis keluarganya dia. Bisa kayak gitu ya, tapi baru-baru aja. Keluarganya dia itu mungkin punya perusahaan besar atau punya sebuah toko yang memang lancar banget gitu ya. Nah, jadi dia lanjutin. Atau bisa juga dia nih, pokoknya ada warisan dari keluarganya dia. Nah itu aja ya, itu aja kuncinya ya, ngelanjutin warisan dari keluarganya dia. Nah atau bisa jadi ini
seorang pekerja di bidang IT, teknologi gitu ya, di bidang media, di bidang pekerjaan lapangan, tidak di balik meja, itu ya, apa-apalah pekerjaan di luar yang di lapangan, sales kah gitu, bisa yang membutuhkan banyak energi ya, bisa juga dia ini punya gym ya, tempat kebugaran, tempat kesehatan. Nah, tapi apapun bisnis yang dia lakoni, dia baru masuk ke sana. Dia baru masuk ke sana ya, baru-baru aja menapaki bisnis itu. Nah, masih harus banyak belajar lagi tentang bisnis yang sedang dia bangun, yang sedang dia geluti. Kalaupun dia karyawan, dia ini masih ibaratnya staff gitu ya, masih orang magang, masih kayak kita dia, masih orang magang, masih orang baru-baru, masih belum ada jabatan dia yang tinggi kalau dia seorang pekerja ya. Tapi kalau dia melanjutkan bisnis orang tuanya, ya tentu saja lah namanya bisnis orang tua gitu ya. Nah di sana bisa juga ini pekerjaan dia seorang pramugara itu ya, yang melakukan perjalanan jauh. Nah di sana yang berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lain gitu kan. Bisa juga ini di bidang fashion, tapi mungkin fashionnya lebih ke fashion cowok ya, kayak kita. Jadi aksesoris cowok itu yang dia geluti, walaupun dia ini cewek ini ya, walaupun cewek walaupun cowok ya udah gitu. Pokoknya tentang energi maskulin yang sedang digarap oleh dia. Bidang kreatif juga mungkin bisa itu ya, bidang kreatif misalnya dia pemahat kayak gitu ya, bisa dia juga ini model, aktor, tapi lebih kayak model ini ya, model. Nah apalagi nih pekerjaannya, bisa dia ini juga bisnis traveling, bisnis jalan-jalan itu ya, pokoknya bisnis yang asik-asik lah, itu yang dia bangun. Nah kita ya, oke, kita lihat dulu keuangan dia. Ini udah cerita bisnis nih ya. Untuk beberapa ya, berdasarkan pengalaman Mari dengan klien-klien, mau nih nanya kayak gimana kesejahteraannya dia. Oke. Nah jadi kalau Mari lihat soal keuangan, dia nggak ada masalah di sini. The word ya. Kebutuhan dia bisa dia cukupi, bahkan untuk berbagi ke orang pun dia bisa gitu. Jadi nggak ada kendala soal keuangan, nggak ada kendala ya, sudah benar-benar di sini settle banget, atau ada kemungkinan nanti di masa depan dia akan settle gitu ya. Apalagi tadi kalau bisnis keluarga ya lancar jaya makmur sentosa ya. Oke, jadi keuangan nggak ada masalah ya. Walaupun mungkin support dari keluarga dia, sekiranya dia punya bisnis sendiri atau dia menjadi karyawan kerja di tempat orang lain, tetap support dari keluarga dia itu tetap ada. Jadi dia ibaratnya mandiri lah ya secara finansial. Dalam berhubungan berarti yang dia kejar bukan cerita berorientasi uang. Nah gitu ya. Oke, kemudian apa kita lihat ini lagi. Oh, kita lihat dulu kehidupan asmaranya dia. Siapa dia ya? Kehidupan asmaranya. Oke. Ini ya. Jadi kalau saya lihat ini orang iya, ini orang single ya. Ini orang single, tetapi dia itu sudah mencari sebuah hubungan yang long term. Sudah mencari hubungan yang serius. Nah, tidak main-main. Udah nggak mau yang main-main lagi. Mungkin dia akan butuh waktu sampai kepada pernikahan. Namun
ketika terkoneksi dengan seorang pria atau terkoneksi dengan seorang wanita, dia mau hubungan ini bukan hubungan yang dibawa hanya ke permainan saja, gitu ya, iseng-iseng berhadiah. Saya rasa dia sudah tidak lagi di sana, gitu ya, sudah nggak mau lagi di sana. Jadi yang serius-serius itu yang mana itu yang akan dia garap, gitu ya. Jadi orang ini kalau mari lihat juga sebenarnya dia tidak pilih-pilih ya, harus yang kayak gini, yang harus yang kayak gitu. Tidak terlalu banyak tuntutan dia, tidak terlalu tinggi ekspektasinya dia terhadap pasangan dia yang berikutnya. Nah, kayak gitu ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi kayak gimana karakter dari orang ini. Ya, karakter orang ini. 3 kartu menunjukkan karakter dia. Oh iya, ini orang pekerja keras. Oke. Ini orang penyayang, ya. Ini orang lembut sesungguhnya. Kalau mari lihat lembut. Walaupun dia ini cowok, tapi dia akan menjaga hati orang dengan baik gitu. Jadi dia ini yang nggak culas, yang nggak ngomong kasar gitu. Tidak. Ya, jadi dia itu akan membangun sebuah hubungan yang tidak ada cerita ngedip-dipnya gitu lah. Tidak menekan, dan dia pun butuh pasangan yang seperti itu. Jadi cinta kasih itu kelihatan dengan jelas. Nah, ini dia ya. Dan kemudian ini orang empati, simpatinya itu tinggi sekali. Dia tidak egois, dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia akan coba untuk memastikan orang-orang yang ada di sekeliling dia itu merasa nyaman, merasa tercukupi, merasa bahagia. Nah kayak gitu ya. Ini orangnya lembut sekali, dalam berkata-kata juga itu lembut. Itu ya, tidak pemarah, atau setidaknya dia pemarah, namun dia pandai untuk manajemen perasaannya dia. Nah itu ya, pandai dia. Jadi nggak sampai keceplosan, misalnya misuh-misuh ke orang. Oh enggak, bukan kayak gitu dia. Ya, jadi ini memang energi dia, mari lihat, agak lambat, namun bukan berarti dia di sini pasif ya, enggak. Dia akan butuh waktu untuk memproses apapun itu. Kejadian-kejadian dalam hidupnya dia butuh waktu dia. Jadi tidak yang orang model yang spontan, cepat bereaksi, cepat beraksi juga gitu ya. Jadi tenang. Ini lebih cenderung orangnya itu tenang. Nah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan mungkin untuk beberapa dari orang-orang kayak ngerasa jengah ngelihat dia ya, ini orang kok lambat banget kayak gitu. Tapi dia tadi, dia nggak mau yang kayak melakukan sesuatu itu ugal-ugalan. Nah, dia nggak mau yang seperti itu. Ya, dia mudah meredakan satu keadaan yang memanas. Ya, kalau dia dijadikan sebagai penengah, ini bisa banget dia. Gitu ya. Nah kemudian orang ini dia punya gambaran besar tentang hidupnya ya, dan dia akan usahakan itu. Orang ini bisa jadi juga punya prinsip yang sangat kuat, prinsip yang sangat kuat gitu ya, dan bahkan prinsip dia itu mungkin tidak disepakati oleh orang-orang yang terlibat di urusan pekerjaan atau apapun itu ya. Jadi dia kepingin dia punya posisi tempat yang tinggi lah itu ya. Jadi kalaupun dia jadi staff untuk sekarang ini, dia nggak mau hanya jadi staff itu saja. Dia akan coba kejar karirnya dia, mengembangkan usahanya dia, yang seperti itu ya. Dia tadi ya, dia kayak ngerasa bahwa hidup dia itu nggak mudah, tuntutan terhadap dia itu banyak sekali. Kayak gitu. Orang banyak sekali salah paham terhadap dia katanya. Nah gitu. Tapi dia punya pendirian yang kuat.
punya pendirian yang teguh di sini. Dia lembut, tetapi tadi lembutnya itu bukan yang lemah gitu ya, nggak berani mempertahankan dirinya, nggak berani mempertahankan haknya, enggak. Dia boleh baik, tapi dia di sini nggak mau konyol. Nah, seperti itu ya. Orangnya pemberani nih, pemberani. Apa masalah yang datang di hadapan dia nggak kabur. Diselesaiin sama dia. Gitu ya. Diselesaiin dengan cara baik-baik. Sebenarnya dia punya power untuk misalnya menghancurkan gitu ya, ngerusak orang lain, merugikan orang lain. Dia punya power. Tapi itu tidak dia lakukan. Kalau ada jalan tengah, kalau ada jalan yang bisa menang sama menang, nah dia akan pilih jalan itu. Gitu ya. Tapi sekali orang usik dia, sekali orang mancing-mancing dia, menggigit. Ya. Gigit dia, jangan bangunkan singa yang lagi bobo. Nah ini dia. Tak cari masalah nggak mau. Jadi nggak masalah ini nggak mau ini. Ya, anteng aja ini pembawaannya, anteng aja. Terus dia ini tipe orang yang imajinatif ya, daya kreasinya itu ini sangat tinggi, gitu ya. Punya bakat di kuliner ya, pandai masak kayak gitu, atau ya minimal dia icip-icip. Selera ininya dia. Seleranya dia tentang fashion, tentang sebuah tempat atau apa ya, pokoknya selera dia nih tinggi gitu, selera tinggi. Jadi ndak mau yang model sembarangan. Kalau dia disuruh pilih, dia nggak mau yang sembarangan. Dia mau kualitas yang paling bagus gitu ya. Tapi kalau dia diberi oleh orang, dia akan menghargai. Walaupun itu bukan stylenya dia, tapi dia akan hargai. Nah kayak gitu ya. Maunya dia itu sebenarnya ngasih yang terbaik untuk orang. Nah kayak gitu. Memang dia sensitif. Mudah terluka ini perasaannya. Mudah sedih dia. Itu ya. Mudah sedih nih. Kalau orang jahatin dia, itu apa ya, duluan dia tuh nangis daripada marah, duluan dia nangis. Kok orang ada setega ini ke dia. Ada naif-naifnya ini, polos, orangnya ini polos gitu ya, naif lah. Nah kayak kita ya. Jadi dia nggak suka yang ribut-ribut, mau dia yang tenang-tenang, yang bahagia-bahagia, yang harmonis-harmonis ya. Itu maunya dia. Permintaan dia ini nggak macam-macam, nggak macam-macam. Simple aja ini sebenarnya orangnya ya, nggak yang ruwet. Pokoknya kita bisa jaga hatinya dia gitu ya, kita bisa mau memahami dia, kita jangan suara keras-keras ke dia gitu ya. Apa-apa itu dibicarain aja dengan baik-baik. Itu yang dia suka gitu, karena dia pun akan melakukan kayak gitu ke kita. Kayak gitu ya, nggak ada ini keras kepalanya, ini nggak ada. Mau berkompromi, gitu ya, mau kompromi. Kemudian orang ini bertanggung jawab. Kalau mari lihat, memang hidup dia itu sebenarnya tidak terlalu ruwet gitu ya. Lah, dia orangnya fleksibel soalnya, nggak ada kaku-kakunya, nggak ada tegang-tegangnya di sini. Mungkin dia nggak banyak bicara, cenderung barangkali juga pendiam, kayak gitu ya, kecenderungannya pendiam. Agak sedikit introvert, ya, lebih senang dia menghabiskan waktu di rumah kah gitu ya, di tempat kerjanya dia kah kayak gitu, daripada misalnya ke diskotik lah, ke sebuah kafe lah. Lebih senang dia ngabisin waktu di rumah. Tidak haus akan pengakuan, tidak, gitu ya. Jadi dia apa adanya aja ini orang. Di sana pikirannya itu tenang, itu berhati-hati dalam melakukan apapun,
berusaha untuk memperkecil kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini kalau cinta banget. Gitu ya. Kalau dia sekali sayang sama seseorang, ini dia sayangnya itu akan total. Bisa dia mengorbankan kepentingannya dia untuk orang lain. Bisa ini. Mau dia konyol dalam hal memberikan, ya. Memberikan cinta dan kebahagiaan kepada orang. Dia urutan kesekian. Nah, ini bisa dia. Itu ya. Nggak mau ini kasar gitu. Nggak mau. Mungkin dia resah, cemas. Nah, yang seperti itu mungkin saja. Itu ya. Kemudian apalagi nih dia? Simple, supel gitu, bisa meredakan situasi yang tidak bagus, membereskan masalah. Nah, bisa dia ya, meminta senang dengan perlindungan gitu ya, senang kalau ada orang yang menjaga hatinya dia. Nah, itu ya, permintaannya tidak macam-macam, maunya ini tidak nyeleneh. Oke, kita akan cari tahu kayak gimana dia akan memperlakukan kamu dalam hubungan kalian ini. Oke. Iya ya, cinta banget sama kamu, itu kan. Cinta banget. Oke. Jadi kalaupun ada permasalahan di antara kalian, ya, dia akan cepat menyesal sendiri. Gitu. Dia akan tunjukkan rasa sayangnya ke kamu dengan penyesalan apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Mungkin dengan kamu nanti memang dia agak cepat meledak-ledak ya. Tapi ini ada, oke ya, agak cepat dia meledak-ledak dengan kamu nanti. Gitu. Jadi dia nanti akan berusaha bikin kamu itu jadi miliknya dia. Karena dia mikir bahwa kamu itu orang yang berharga gitu. Maka kamu harus diperjuangkan, harus diupayakan hubungan kalian ini. Gitu. Nanti boleh jadi dia akan lebih banyak mencoba mempengaruhi kamu. Dia lebih banyak yang dominan dalam hubungan kalian ini. Itu ya, banyak dominannya dia. Oke. Nanti dia agak ceplas-ceplos juga ya. Sama kamu tuh agak ceplas-ceplos, mungkin juga bahasanya agak tajam di sini. Tapi dia protect banget sama kamu. Dia akan jaga banget kamu. Itu ya. Tapi nggak bisa kamu mempengaruhi dia. Kamu nggak bisa ini. Dia akan dia yang bikin peraturan di hubungan kalian. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Itu ya. Cinta dan logika ketika dengan kamu itu nanti sama jalannya. Bukan karena dia cinta sama kamu nanti lantas misalnya dia akan iya aja ke kamu. Tidak. Komunikasi di antara kalian berdua nanti bagus terjalinnya gitu ya. Walaupun argumen-argumen tidak akan terelakkan untuk beberapa momen, beberapa saat. Ada argumen-argumen kalian nanti. Cenderung agak maksain kamu. Dia maksain dirinya dalam hubungan kalian ini dan dia memaksakan kamu juga. Saya rasa kalian ini pasangan yang cukup serasi ya. Gitu. Pasangan yang cukup serasi di sini. Untuk beberapa, walaupun ini kecil sekali kemungkinannya, tapi boleh jadi
akan ada seseorang yang hadir di antara kalian berdua. Dari pihaknya dia. Akan ada orang yang mencampuri hubungan kalian ini. Jadi sebenarnya hubungan kalian ini nggak bebas-bebas banget. Ada mata yang mengkontrol di sini. Gitu ya, ada mata yang mengkontrol. Ada mata, ada seseorang yang ikut mensukseskan kayak gimana hubungan kalian. Ini bisa dalam artian positif, tapi bisa juga dalam artian negatif gitu ya. Orang ketiga contohnya gitu ya. Nah di sana. Dia mengakui bahwa kamu kekasihnya, tapi kadang-kadang dia juga membutuhkan kebebasan terhadap hidupnya dia gitu ya. Soalnya ini nanti kan dia sibuk nih, sibuk kerja, sibuk bisnis gitu. Ada beberapa saat nanti dia bisa cuekin kamu, seolah dia hanya peduli dan care dengan dirinya sendiri. Lupa dia, bisa dia mengabaikan kamu, bisa. Tapi nanti dia sempatlah punya rencana besar dengan kamu gitu ya. Sempat pengen menikah dengan kamu. Tapi nanti karena terlalu keras itu dia, terlalu kaku itu dia nanti, entahlah apa kesampaian kalian menikah, entahlah. Gitu ya. Karena dia nanti akan melakoni dua. Satu berhubungan dengan kamu ya, mensukseskan hubungan dengan kamu, dan satu lagi mensukseskan pekerjaannya dia. Dan boleh dia tidak akan melibatkan kamu nanti dalam kehidupannya. Gitu ya. Tetap ada jarak di antara kalian berdua. Tetap. Nah, gitu. Sekali dia melakukan kesalahan nanti, bisa jadi itu tidak akan dia lakukan lagi. Di sana ya. Misalnya kamu ngomong, Dek atau Mas, aku nggak senang kalau kamu lakukan ini. Kenapa? Memangnya aku salah apa di sana? Nah, misalnya kayak gitu dia kan. Nanti kamu kasih dia penjelasan. Gini-gini, hatiku sakit gitu ya. Kamu ngomong seperti itu, hatiku sakit. Oh ya, hatinya sakit. Nah, itu biasanya tidak akan dia ulangi lagi. Setiap apa permasalahan yang kamu rasa hadir dalam hubungan kalian, kamu sampaikan langsung ke dia. Bisa-bisa nanti dia nggak ngerti. Soalnya kalau nggak kamu sampaikan, dia nggak paham. Nah gitu. Ya, jadi terbuka aja dengan dia. Nah, orang ini paling nggak bisa terima kejujuran. Jadi kamu harus benar-benaran, kalau A katakan A, kalau B katakan B. Kalau dia tahu nanti di belakang sana kamu menutupi sesuatu dari dia, dia bisa ngamuk sama kamu. Dia bisa marah. Gitu ya. Dia bisa tegas sama kamu. Nah, kayak gitu ini orangnya. Nah, ya. Kemudian dia kayak gini. Kalau kamu minta sesuatu ke dia dan dia merasa bahwa permintaan kamu itu nggak yang urgent-urgent banget gitu ya, dia nggak mau kabulkan. Jadi ini nanti perhitungan dalam arti positif ya. Nah kayak gitu. Jadi orang ini nanti nggak konyol sama kamu tuh, nggak konyol. Memang dia main hati-hati banget sama kamu nih. Jadi dia nggak lepas menjadi dirinya dia sendiri apa adanya gitu ya.
Bisa jadi dia nggak lepas. Maka Mari bilang tadi akan tetap ada gap di antara kalian berdua yang dia bangun. Nah, kayak kita. Tapi dia, kalau misalnya kamu bertanya, dia mau jujur. Tapi kalau menceritakan otomatis, tadi aku ketemu dengan si ini, tadi aku jalan sama si itu. Dia nggak mau. Kamu tanya, kamu yang trigger dia. Biar dia ngomong. Nah gitu ya. Tapi menginterogasi kamu pun dia pandai banget ini. Gitu. Dia harus tahu detail-detail tentang dirimu. Dia harus tahu itu katanya. Gitu ya. Karena dia butuh seseorang yang dia percayai. Dan ini bisa saja dia nanya ke kamu berulang-ulang. Satu pertanyaan tapi berulang-ulang. Bisa jadi di sini. Romantis, baik-baik, tapi kaku-kakunya pun ada. Saklek-sakleknya pun ini orang ada. Gitu ya. Tapi kalau kamu minta bantuan apapun ke dia, kamu benar-benar butuh bantuan, ini orang nanti cepat bantu kamu. Nah gitu ya. Tapi kalau kamu minta sesuatu yang dia rasa nggak masuk akal, hanya foya-foya, hanya untuk buang-buang uang yang nggak penting-penting, dia nggak mau. Hanya buang-buang energi dia nggak mau. Nah kayak kita ya. Dia merasa bahwa kamu orang yang benar-benar klop, benar-benar orang yang dia cari-cari selama ini. Itu ya. Kalau untuk standar kehidupannya dia, sebenarnya dia nggak neko-neko, tapi dia juga bukan yang mau pilih sembarangan-sembarangan. Ini orang nanti teratur banget sama kamu, on time gitu ya. Nah gitu. Kalau misalnya kalian punya perjanjian dalam satu hari harus 3 kali teleponan, nah dia mau. Dia akan sempatkan waktunya untuk kamu. Kita. Kalau kamu mau cerita apapun ke dia, tanya. Misalnya gini, kamu mau bertanya, kamu bingung ini menyelesaikan sesuatu, dia dengan senang hati gitu ya. Kasih input, kasih informasi untuk kamu. Di sana ya. Memang hubungan kalian ini agak lambat jalannya, tapi cepat intimnya. Maksudnya lambat jalannya apa? Peningkatan dari hubungan ini agak lambat ini. Gitu ya. Entah kamu yang tunda-tunda atau memang dia yang memilih waktu yang tepat untuk sampai kepada pernikahan kalau kamu berharapnya pernikahan ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menyesuaikan diri nanti dengan kamu. Dia berharap kamu juga melakukan hal yang sama. Karena orang ini tricky banget sesungguhnya ya dalam urusan asmara ya. Bisa protektif, hampir ke posesif. Nah, bisa dia gitu ya. Oke, baik Libra, itu aja yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.